Tapi ternyata yang viral ini yang kemudian ternyata nggak kerja malah organnya hilang gitu. Nah, ada yang tawarin kerjanya apa ternyata jadi bandar judi gitu tuh. Ya. Nah ini sebenarnya terpantau nggak nih sama apa namanya Kementerian Tenaga Kerja hal ini? itu dia terpantau. Nggak terpantau? Enggak terpantau. Karena kenapa? Jadi menteri ini nggak gampang ternyata ya, banyak banget PR yang harus diselesaikan. Nah PR ini sebelum kita bahas mengenai PR ini, bagaimana tanggapan Bang Noel mengenai pidato Pak Presiden di Hari Buruh? Nah itu luar biasa ya. Selama 60 tahun belum ada yang namanya seorang pemimpin hadir di tengah buruh. Apalagi kita lihat waktu saya nyaksin ya, karena waktu saya ada di tempat ketika Presiden Prabowo ingin mengakhiri pidatonya, semua teriak jangan Pak, jangan teruskan Pak pidatonya. Artinya apa? Rakyat tuh butuh pemimpin yang hadir di tengah-tengah mereka. Rakyat nggak butuh yang membicarakan persoalan itu di meja-meja yang dingin gitu loh. Kan saat itu panas sekali tuh di panggung Monas itu, panas sekali. Pak Prabowo menyampaikan itu, saya akan cabut outsourcing dengan beberapa kawan-kawan kita libatkan, misalnya pengusahanya, buruhnya, gitu. Kemudian dia menyampaikan bahwa kita akan bikin Dewan Kesejahteraan Buruh. Itu kan hal yang luar biasa. Ketiga yang gak kalah penting adalah apa? Presiden menyampaikan akan ada tokoh pahlawan dari buruh, yaitu Marsina. Jadi banyak sekali sebetulnya hal-hal yang tidak pernah dilakukan pejabat-pejabat sebelumnya. Makanya siapapun pejabat nanti harusnya malu dong dengan tindakan Pak Presiden. Dia mau bekerja, dia mau melayani rakyat. Kalau seandainya kayak saya, misalnya Pak Menteri saya nggak mampu menerjemahkan apa keinginan Presiden kita, ya saya malu tuh. Kalau sekarang menurut Bang Noel sebagai wamen sekarang, apa sih PR yang udah membantu nih di dunia tenaga kerja Indonesia nih? Ya pertama, kemarin tidak lama ya, 2 bulan yang lalu ada praktek puluhan tahun juga yang dirasakan oleh driver ojek online misalnya. Mereka nggak pernah dapat THR. Di era saya, di era Pak Prabowo dan Pak Menteri saya, THR itu ada, walaupun bentuk namanya beda ya, BHR, bonus hari raya. Walaupun kawan-kawan aplikator atau platform digital ini berbasis driver ini hanya ngasih varian ya, ada yang 50.000, 100.000. Artinya itu sudah ada. Tinggal kita nanti coba menyampaikannya lebih ketat ya, karena kemarin kan alasannya Pak waktunya mepet. Nah sekarang waktunya panjang, jadi mereka nggak bisa manipulatif kita lagi. Jadi jangan coba-coba nipu kita. Itu jangan gara-gara kerakusan platform digital ini yang dikorbankan adalah para driver. Ingat, tugas kita adalah negara melayani warga negaranya. Gitu. Kalau seandainya kita alpa terhadap kesejahteraannya, ya negara gagal. Makanya saya bilang ke platform digital itu, kami tidak minta jatah, kami tidak minta jatah komisaris, kami tidak minta jatah mingguan dan bulan dan harian. Kita hanya minta satu, selain kalian bayar pajak, sejahterakan drivernya. Gitu. Atau minimal di hari raya itu semua pendapatan buat dia gitu full gitu. Ya, bisa aja. Tuh mekanismenya bebas ya. Nah, mau skemanya mau seperti apa terserah lah. Yang pasti kita mau driver ojek online ini, karena mereka ini kan pahlawan-pahlawan di jalanan. Pahlawan untuk perusahaannya, pahlawan untuk keluarganya, pahlawan juga untuk penumpangnya. Dia bawa penumpang misal dari tempat A sampai tempat B selamat, dia kan berarti pahlawan dong. Benar. Kemudian ketika dia membawa uang ke rumah buat anak dan istri, pahlawan dong kan. Keluarga. Kemudian ketika membuat perusahaan untung dan mendapat duit lantas menggaji semua manajemen itu, pahlawan bukan? Pahlawan. Nah ini yang tidak mampu diterjemahkan oleh aplikator. Makanya saya marah. Saya bilang aplikator ini, platform digital ini rakus, maruk, greedy. Gitu loh. Makanya sekarang saya kan dibenci sekali. Lo nggak bisa. Ini persoalan prinsip keberpihakan. Gitu loh. Itu garis merah yang nggak boleh saya lewati. Wah ini menarik nih. Beliau ini berani Jadi seperti aktivis ini beneran nih tahun 98 benar nih baru kelihatan ya kan. Nah kalau sekarang kita lihat Bang, dengan kondisi yang sistem yang lagi sedang proses untuk diperbaiki.
Gimana pandangan Bang Noel mengenai ini kan banyak layoff nih. Tadi seperti video di awal banyak layoff. Apalagi viral-viral itu layoff yang di dunia media nih. Banyak pemecatan gitu, banyak yang kehilangan pekerjaan. Ada lagi potensi untuk lapangan pekerjaan pabrik-pabrik yang mau masuk dipersulit. Untuk itu kan potensi untuk lapangan pekerjaan tuh. Nah, ini pandangan Bang Noel gimana nih? Yang jelas gini, negara tidak boleh diam dalam melihat realita itu. Kita misalnya kan kawan-kawan pelaku usaha, misalnya mereka cerita, ya kami layoff karena memang ada situasi yang memaksa kami melakukan hal itu. Dan biasanya nanti kita akan melakukan mitigasi. Kenapa sih problemnya gitu loh. Kemudian maraknya layoff di industri media. Nah memang ini udah sunsetnya buat mereka, masa kemasan mereka sudah berakhir. Ya kan? Berarti tinggal ganti model bisnis mungkin ya? Mungkin ya skemanya gitu, mungkin ganti ini core bisnis mereka, entah apalah gitu ya. Tapi yang jelas dampak dari yang dilakukan kawan-kawan media melakukan layoff, ya kan luar biasa ya. Misalnya kita lihat media-media mainstream khususnya TV, ya kan mereka melakukan layoff. Tapi yang paling penting kewajiban industri digital industri media ini jangan menghilangkan norma-norma yang sudah kita sepakati, misalnya pesangon. Itu kedua, hak mereka dapatkan BPJS tenaga kerja, kemudian mendapatkan JHT jaminan hari tua. Jadi negara ini sudah melakukan yang terbaik lah buat kawan-kawan buruh yang haknya harus didapatkan dari apa yang mereka kerjakan selama ini, misalnya mendapatkan hak untuk hari tua ya, itu paling penting, atas JKP, jaringan kehilangan pekerjaan, juga ada program itu negara melakukannya. Jadi ya semoga ke depan nanti lebih baik lah. Tapi nanti ada sebuah kompensasi atau relaksasi yang kita kita berikan ke pelaku usaha, khususnya regulasi. Karena gini, pelaku usaha ini sebetulnya diajak komunikasi senang kok, pebisnis ini enak selama ada sebuah kepastian hukum terkait regulasi. Gitu. Nah kita akan jadikan momentum perang dagang ini membangun yang namanya industri pertahanan industri yang baik ya. Misalnya kalau di Pak Prabowo kan menyampaikan ada program swasembada pangan, swasembada energi. Coba kita bangun swasembada industri kita. Artinya kita coba melindungi pengusaha-pengusaha nasional kita, pengusaha-pengusaha lokal kita dengan regulasi yang ramah terhadap mereka. Karena mereka kan lupa, kami kalau ke Vietnam, kami karpet merah loh Pak. Kok di bangsa sendiri boro-boro karpet merah di Halloween aja enggak? Yang ada mereka minta duit. Kalau enggak diperpanjang, dipersulit. Nah hal ini enggak bisa lagi. Gitu. Itu gimana beratasi itu kalau udah begitu? Sudah. Nah ya gini. Selama kita tidak punya motivasi yang tadi saya sampaikan, meres minta duit dan sebagainya, jangan takut. Kayak waktu itu, saya Desember 2024 ketika saya jadi wakil menteri, ya saya speak up soal regulasi Permendak nomor 8. Yang kalau menurut pengusaha-pengusaha industri tekstil, ini salah satu yang merusak Pak. Karena kenapa katanya? Ini terlalu ramah sekali dengan impor. Akhirnya speak up saya. Itu di Kementerian Perdagangan langsung timbul resistensi. Ini kok wamen ngomong-ngomong beginian sih? Loh ini bukan soal wamen. Dampak kebijakan itu, dampak regulasi itu mengakibatkan yang namanya industri tekstil kita jadi bangkrut. Nah dari bangkrut itu timbul yang namanya PHK. Lalu lari ke siapa? Kementerian Tenaga Kerja. Benar ya. Nggak bisa dong. Makanya saya bilang nggak bisa. Berarti mestinya ada sinergitas kebijakan. Ya itulah. Nah enaknya di pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini, semua kementerian lembaga itu kan koordinasi semua. Jadi enak. Apalagi Presiden mempertegas kemarin, Permendak 8 ini harus direvisi. Soal peraturan teknis datang ke saya. Nggak boleh bikin peraturan teknis sembarangan. Oh luar biasa bos. Artinya apa? Presiden kita ini keberpihakan untuk pelaku usaha dan pengusaha itu udah konkret ya. Tapi tetap tadi kompensasinya apa? Sejahterakan buruh, gitu loh. Kuncinya kan ini kan kita butuh sama-sama membangun bangsa ini. Ini rumah besar kita jangan dikotori oleh hal-hal yang pertama basisnya regulatif itu ya. Negara yang berbasis aturan-aturan, semua mau diatur. Tapi jangan aturan itu dijadikan modal untuk memeras,
menekan, mempersulit gitu loh. Lah ini kan agak relevan dengan apa ada kasus yang cukup viral tuh, ada investasi luar yang mestinya mau masuk, Ya, yang bisa menyerap ribuan tenaga kerja, ya. tapi kemudian tercancel gara-gara adanya Ya pelaku ormas-ormas lah. Nah, itu memang itu kan di luar dari tenaga kerja, tapi impact-nya ke situ juga tuh. Impact-nya kita. Dan presiden sudah mempertegas sikapnya. Bubarkan ormas-ormas yang membuat kegaduhan. Bubarkan ormas-ormas yang menghambat para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Bubarkan ormas-ormas yang kiranya mengganggu aktivitas sosial terhadap misalnya para pencari kerja. Udah jadi tegas lah sikap presiden. Kita nggak nemuin presiden mulai begini. Tapi udah mulai tuh. Kita mulai. Kemarin kan saya rapat di Menko Polkam. Ya itu sudah semua sepakat bubarin ormas-ormas. Bukan ada banyak itu. Memang banyak. Berapa tuh? Ada 618 atau 610 ya, sekitar sekian lah ya, something 610 ya. Ribu. Lu bayangin kalau 610 ribu itu preman banyak. Tapi gini, harus dipahamin ormas-ormasnya ya. Jangan kita bilang bahwa semua ormas semua salah. NU itu ormas, Muhammadiyah itu ormas, Gereja Kristen Indonesia itu punya ormas, ormas-ormas semua kan. Ya mereka tidak berperilaku seperti itu. Ini dampak dari undang-undang yang membebaskan orang untuk membuat ormas tanpa ada proses yang matang lah ya. Karena ini dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang berpikirnya kriminal. Ada mekanisme yang membuat itu bisa ditutup Bang. Nah, bisa. Kemudian gini, dia gunakan itu untuk misalnya naruh proposal ke perusahaan. Naruh lagi nih ke perusahaan. Ujung-ujungnya minta proyek, minta limbah, minta apa. Apa coba? Ya akhirnya ya mereka tidak nyaman, perusahaan itu hanya ngurusin bagaimana usahanya bisa jalan, lantas dia ngidupin kawan-kawan buruh. Gitu, ngapain lagi? Lantas mereka kan bayar pajak perusahaan ini. Ngapain lagi harus ngurusin ormas? Tapi kan ya boleh kalau secara ini udah rahasia sih Bang. Banyak ormas yang berani ngelakuin itu karena ada backingan kan. Nah, itu juga salah satu tantangan kita. Makanya sekarang kita bilangin, kita tegasin, siapa yang backingin ormas itu tabrak sama kita. Nggak peduli. Yang backingnya kita tabrak, gitu loh. Nggak mau tahu dia mau jenderal kayak, mau dia apa kayak, kita tabrak. Mau dia tokoh apa nasional, dia tokoh partai politik apa, tabrak. Apalagi dia ragu nih, gue udah nggak ada takutnya. Wah, ini menarik nih. Ini kayak perang bintang jatuhnya ya, perang bintang juga sih. Nah ini kan berarti tenaga kerja ini ada beberapa variabel. Jadi banyak. Mungkin angka pengangguran kan sekarang nih ya lumayan tinggi lah Bang ya. Nah itu kan ada variabelnya ternyata kan. Entah itu sulitnya persyaratan gitu, atau skillnya, atau mungkin bisnis modelnya yang udah berubah, atau banyak tenaga asing yang masuk nih. Nah kira-kira apa sih sebenarnya sumber semua variabel itu ada, gitu. Misalnya tenaga kerja asing, kok tenaga kerja asing kita banyak sekali ya. Di sisi lain pengangguran kita banyak. Juga. Nah itu kan nggak bagus juga. Kedua, soal memang skill ya. Kadang-kadang tidak ketemu antara kebutuhan industri dengan para pencari kerja, gitu loh. Itu juga menjadi tantangan. Makanya saya ingin menyampaikan, bagi kawan-kawan yang tamatan SMK atau SMA bisa latihan di balai latihan kerja kita, gitu, dan itu free ya, bayar, nggak berbayar. BLK-nya. Jadi jangan gunakan manfaat BLK yang dimiliki Kementerian Tenaga Kerja, karena itu sifatnya gratis, karena itu hasil dari pajak rakyat. Soalnya banyak BLK yang berbayar nih, lumayan tinggi loh itu. Ya lumayan, itu mungkin swasta ya. Swasta. Kalau yang BLK kita free. BLK tapi kita kalau free. Udah ikut BLK udah jamin dapat kerja atau belum sih? Dia wajib, karena kita akan menyalurkan ke mitra-mitra industri kita. Gitu, misalnya industri ini butuh otomotif, ya kita siapkan pekerja yang berbasis otomotif, gitu, dengan peralatan yang dibutuhkan oleh industri. Artinya itu berputar di situ, jadi enak. Misalnya mereka kan punya CSR ya kan. Nah itu kita minta untuk misalnya beliin mesin dengan sesuai kebutuhan mereka. Atas kita siapkanlah skemanya,
para pencari kerja ini untuk di training di sini agar mereka beradaptasinya lebih cepat ketika masuk ke industri itu sudah siap kerja. Kayak gitulah. Oh, udah ready ya. Udah ready. Jadi kawan-kawan pencari kerja nanti manfaatkan BLK-BLK yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja. Iya, soalnya saya dengar juga ada beberapa mungkin ya yang mencari opening pekerjaan di luar negeri nih misalnya. Kemudian ada satu BLK yang membidik gitu kan. Lulusannya kemudian dicarikan pekerjaan di luar negeri gitu kan. Cuma masalahnya kan untuk BLK-nya ada biaya lagi. Pekerjaannya belum tentu dapat misalnya. Nah, itu kan gambling tuh kadang-kadang orang daerah. Nah, kalau di kita nggak bisa. Kita nyalurkan misalnya kayak di lembaga-lembaga LPK ini yang memiliki tanggung jawab yang cukup bagus lah. Kita lihat nih perusahaan ini punya pengalaman yang bagus, punya integritas supaya kita tidak menyesatkan para pencari kerja ini ke calo-calo liar gitu. Nah, itu calo tenaga kerja gitu. Ada juga banyak juga tuh. Banyak. Calo tenaga kerjanya banyak kan LSM, ormas, tokoh masyarakat, apa dan sebagainya menjelma menjadi calo. Yang itu yang kita marah dan itu dipraktekkan mereka kong-kali sama HRD mereka di perusahaan. Makanya nanti kita mau nangkap HRD yang kurang ajar. Tuh gimana sistemasinya tuh? Ya, nanti kita ada dari pengaduan lagi. Ya pasti pengaduan lagi. Itu. Nah, jadi, ada lagi nih Bang. Ini juga menarik, viral juga kemarin. Tenaga kerja Indonesia yang kemudian dapat tawaran untuk bekerja di luar negeri, gitu. Tapi ternyata yang viral ini yang kemudian ternyata nggak kerja malah organnya hilang, gitu. Nah, ada yang tawarin kerjanya ternyata jadi bandar judi, gitu tuh. Ya. Nah, ini sebenarnya terpantau nggak nih sama Kementerian Tenaga Kerja hal ini? Itu tidak terpantau. Nggak terpantau? Enggak terpantau. Karena kenapa? Ya negara ini kan punya kewajiban melindungi warga negaranya. Ya. Nah, mereka yang kerja misalnya yang tadi ke luar negeri itu khususnya di Kamboja ya. Itu ada moratorium sudah tidak boleh lagi kawan-kawan kerja di sana. Udah ditetapkan. Udah. Itu Kementerian Migran Indonesia itu sudah membuat regulasi itu. Jadi ya kita mendukung regulasi-regulasi yang coba menjaga warga negaranya. Tapi kita tidak pernah membatasi rakyat untuk bekerja di luar negeri. Tapi kita cari negara-negara yang secara keamanan itu bagus buat pelindung tenaga kerja kita. Misalnya Korea, Jepang, negara Eropa. Nah, nanti tinggal kita cari penyalur tenaga kerjanya yang punya responsibility bagus gitu loh. Jangan malah menjadi beban. Makanya datang ke Kementerian Tenaga Kerja akan kita tunjuk ini yang bagus-bagus nih gitu loh. Jadi yang korban itu memang nggak melalui negara? Enggak. Itu sendiri-sendiri? Sendiri. Mereka lihat Facebook, lihat IG, lihat apa, mereka ikut dijanji-janjiin. Akhirnya mereka datang ke Thailand, dibawa ke Vietnam atau langsung ke Kamboja. Dari Kamboja tiba-tiba mereka sudah jadi operator judi, ada scamming, ada dampaknya misal kayak jadi perdagangan organ tubuh. Kan kasihan. Nah makanya saya marah dengan mereka tuh yang kemarin hashtag itu soal kabur aja dulu. Gila lu mau kabur aja. Lu pikir kok lu tinggalin Republik lu, makanya kita marah. Lu kabur aja. Tapi bagaimana dengan mereka? Yang seperti ya gua rame kan, digebugin rame. Gitu. Nah, ini mereka tanggung jawab nggak nih dengan pekerja-pekerja yang lari ke Vietnam, ke Kamboja? Ada nggak tanggung jawabnya? Makanya saya bilang gampang banget nih bikin hashtag cuma dengan jempol ramein. Nggak punya responsibility mereka. Mana tuh tanggung jawab dong? Yang akhirnya kabur tanpa peraturan tanpa mengikuti arahan. Negara ini tidak pernah membatasi. Ini saya tegaskan sekali, negara ini tidak pernah membatasi warga negaranya untuk bekerja ke luar negeri, sekolah di luar negeri, mencari duit di luar negeri. Yang harus dilakukan oleh para pencari kerja itu, carilah tempat negara-negara yang ramah terhadap pekerjanya. Itu hindari calo-calo tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab. Lantas terkait itu dokumentasi itu harus terregistrasi di kita agar kita bisa memantaunya. Mereka di mana, lagi apa, kemudian seperti apa gitu loh. Jadi tidak ajak ujuk lantas pergi ke luar negeri. Ya ketika ada masalah ngevlog, Pak kami ditahan, Pak kami iniin, kami sudah berapa hari disiksa. Jangan begitu dong, nggak bertanggung jawab menurut saya. Di sisi lain bebannya dikasih ke kita. Nah enaknya ya mereka yang calo-calo ini. Tapi emang itu para calo itu terpantau nggak soal negara? Nah itu yang kita lagi cari. Kita mau
ya kalau bisa hukuman mati saya hukum mati nih orang-orang ini. Jadi PR-nya banyak nih Bang ya. Ormas kena juga, kemudian calo kena juga, perusahaan-perusahaan yang kemudian zolim kena juga gitu kan. Itu kalau isu-isu misalnya di tempat pekerjaan itu ada pelecehan seksual misalnya, itu masuk ke ranah ini. Masuk juga karena dia ada unsur ketenaga repot kerjaannya. Banget jadi menteri jadi. Iya, kayak kemarin ada perempuan yang ngadu ke kita di salah satu universitas yang dekat kita ini, Universitas Pancasila, yang rektornya melakukan pelecehan seksual terhadap karyawannya. Ya. Kan itu dia pekerja buruh. Nah, kewajiban kita menjaga itu. Itu kasihan tuh perempuan sampai trauma ya. Ternyata menurut cerita mereka banyak juga mahasiswa yang menjadi korban tapi mereka tidak berani speak up. Nah, ada yang berani ini hebat juga gitu loh. Dia memaksakan diri lah ya, tapi untungnya dapat dukungan dari suaminya. Gitu. Mereka takut kan misalnya dia bicara di media atau apa. Maaf laki-laki langsung nggak mau sama dia gitu. Nah kali ini saya jamin mereka untuk kita lindungin. Jadi banyak sekali sebenarnya seharusnya gini, kampus itu harus menjadi garda terdepan dalam melawan yang namanya predator seksual. Nah ini di dalam kampus peristiwa itu dan dilakukan oleh seorang rektor, seorang akademisi yang menurut saya ini keji, gitu loh, keji sekali gitu. Jadi ya ke depan kita akan melakukan ini lagi, sidak lagi ke kampus yang melanggar norma-norma itu. Jadi memang ini gila nih, kasihan bangsa ini gitu. Jadi problemnya banyak banget lah pokoknya. Banyak banget dari tadi. Ampun ini problem sana sini masuk ke sana semua, harus mikirin semua. Jadi ya ternyata jadi menteri itu kalau menteri yang kerja ya, pejabat yang kerja. Kalau pejabat yang kerja iya, tapi kalau pejabat yang orientasi berbisnis yang nggak mau tahu juga tuh. Ya. Tapi ada juga tadi kan yang mungkin bekerja untuk memang tugasnya sebagai wakil dari negara, ada yang bekerja untuk partainya, ada juga. Banyak. Itu masih ada tuh. Masih praktek itu. Oh ya. Makanya alhamdulillah saya jujurnya saya buka lah. Gimana mau kita bicara tentang reformasi birokrasi kalau seandainya lembaga itu dipimpin oleh pimpinan partai yang orientasinya pasti nyari suara, nyari duit dan sebagainya. Akhirnya apa? Program-program yang menjadi program prioritas negara ini untuk sejahtera rakyat hilang. Dia mensejahterakan anggotanya. Nah itu praktek itu yang terjadi. Nah itu cara membuat praktek ini kemudian berubah bagaimana? Ya saya tegasin. Kan hanya di bagian menang. Ya makanya kita harus menjadi pelopor terhadap hal itu. Saya ini Gerindra, saya bilang sih Partai Gerindra. Tidak akan satupun orang Partai Gerindra akan masuk di kementerian saya. Dan tidak ada satupun kepentingan Partai Gerindra di sini kecuali kepentingan presiden saya dan republik ini dan konstitusi. Tapi ada satu jalur tuh yang isinya satu partai semua, ada juga tuh. Banyak. Itu praktek itu kan banyak. Nah sekarang praktek itu kan presiden waktu itu pernah pidato. Ya usulkan aja kader-kadermu, tapi jangan usulkan yang mentalnya copet. Jangan maling APBN, APBD. Kasih saya kader yang baik, yang terbaik dari partai itu. Agar apa? Bisa melayani rakyat dengan maksimal. Salah satunya menteri saya, Pak Yasterli. Beliau itu kerja buat kementerian. Beliau itu kerja buat buruh. Dia itu kerja buat kawan-kawan driver ojek online. Dia bekerja untuk presiden. Beda partai sama Bang? Beda, dia dari PKS. Ini kan contoh yang menurut saya bagus. Ya. Jadi maksudnya walaupun latar belakang boleh beda partai, tapi kerjanya penting orientasi buat presiden, rakyat dan konstitusi. Udah kan nggak ribet. Soal gini, kalau kita berbuat baik, bonus itu datang dengan sendirinya kok. Tuhan itu tidak buta. Saya yakin sekali ya bahwa Tuhan yang kita yakini ini nggak mungkin dia tutup mata terhadap persoalan-persoalan kita. Makanya saya selalu sampaikan, alhamdulillah deh, gue ini orang Kristen ya. Ya gue selalu ucapkan alhamdulillah. Iya, karena gue yakin banget kalau kita melayani rakyat pahalanya banyak kok. Gue tausiain lo ya. Akhirnya ya. Nah, ya ada lagi nih Bang nih, satu fenomena pengangguran juga nih. Sekarang kan yang sedang menguasai media ya, boleh kita kasih ini satu panggung tersendiri ya, bahwa ini ada Gen Z ini lagi menguasai media nih, jempolnya paling banyak sekarang nih. Tapi di dunia pekerjaan mereka ini tipe-tipe yang mungkin daya pressure-nya nggak sehebat yang generasi sebelumnya gitu. Ya.
Ya mungkin kalau di sebuah perusahaan ada Gen Z-nya kemudian dapat pressure target misalnya segala macam, resign dia kadang. Ya itu menjadi menjadi tantangan kita itu karena keluhan para pelaku usaha dan perusahaan ya. Kadang-kadang Gen Z ini katanya dikasih kerjaan udah misalnya di administrasi, di admin. Pressure dikasih 3 target. hari ya kabur, nggak kuat dengan tekanan kerjaan yang menumpuk. Jadi pengangguran akhirnya. Iya, akhirnya menjadi pengangguran gitu. Tapi ya kita coba nyari formulasi yang pas lah ya, agar kawan-kawan Gen Z ini bisa mendapatkan peluang pekerja dan punya semangat produktivitasnya juga bagus. Karena kan itu menjadi gini, industri ini kan butuh tenaga kerja yang produktif, ya kan. Kemudian kalau seandainya pekerjaan atau buruhnya tidak produktif kan nggak bagus juga. Akhirnya iklim industri kita ya hancur. Makanya banyak kawan-kawan industrial kita, industri menyampaikan keluhan itu. Ini gimana katanya. Tapi kita yakin janganlah. Bangsa ini kan dulu punya semangat bekerja cukup bagus. Jadi jangan punya rasa pesimis seperti apa yang disampaikan. Saya tidak mau melegitimasi narasi bahwa anak Gen Z ini mager, malas gerak. Saya nggak mau. Saya punya keyakinan tinggal kita cari formulasinya biar mereka nyaman bekerja. Gitu ya kan. Mungkin ada problem yang tempatnya nggak enak ya kita cek yang enak dalam lingkungan kerjanya, atmosfernya gitu. Ya iya, atmosfer kerjanya bagus. Jangan sampai malah ada kan di salah satu syarat pekerjaan siap dalam tekanan bekerja, buset ya, bekerja mau diteror loh. Iya langsung wajib militer iya. Beda kalau kerjanya kerja gangster ya kan, wajib siap dalam tekanan dan kematian bahkan. Ini kerja industri begini kan kalau tidak harus ada rasa ini. Gen Z dibilang siap menerima dalam tekanan, mati lah. Udah jiper duluan. Ya. Nah nih Bang, di ujung-ujung nih Bang, dengan angka pengangguran yang sekarang ini masih struggling lah ya ibaratnya. Kira-kira plan Kemenaker apa nih untuk menurunkan angka itu? Kita lagi mengupayakan misalnya kerjasama terhadap kementerian lembaga kita untuk membangun yang namanya pekerjaan baru. Jadi jangan sampai nanti lowongan-lowongan itu hanya dimanfaatkan untuk pejabat-pejabat di lembaga itu. Kan kebiasaan budayanya kan nih, kalau buka lapangan pekerjaan, pertama yang diprioritaskan pasti anak pejabat, kerabatnya pejabat, tetangganya pejabat. Nah sekarang saya nggak mau. Anak saya aja saya suruh cari kerja sendiri, lu nyari kerja sendiri. Jangan lu ngandalkan bapak lu di sini, nggak bakal bisa. Saya nggak akan kasih. Saya tegasin gitu. Nah budaya-budaya itu kan mesti praktek itu mesti dilakuin. Setiap ada lowongan pekerjaan yang diprioritaskan pasti anak pejabat, kerabatnya pejabat, tetangganya pejabat. Lalu bagaimana di luar sana? Kasihan dong. Mereka udah punya semangat untuk nyari kerja, terbentur ya dia anak ini enggak. Praktek itu harus kita lawan gitu. Ya jadi itu bisa saklek itu tuh. Bukan saklek lagi dan itu kan gue praktekin. Nah anak-anak sekarang kan jadi banyak yang kemudian kayak mungkin nggak bisa kerja sama perusahaan akhirnya jadi influencer karena mungkin situasi zaman sekarang untuk bekerja di punya atasan mungkin mereka butuh waktu lebih lama di pendidikan gitu ya, kayak BLK segalanya. Tapi memang benar Bang Noel memberikan kesempatan untuk semua generasi ya Bang ya, untuk kemudian mendapatkan hak dan juga kesempatan yang sama. Nah di sini kan Bang Noel juga bilang katanya terima masukan gitu. Ada satu platform komunikasi yang kayaknya dibuka sama Bang Noel nih. Orang boleh nanya langsung gitu ya. Tapi di sini kalau saya bilangnya pejabat publik nanya langsung agak jarang sih sebenarnya. Ya tapi berarti kalau berani nanya langsung berarti bisa terima konsekuensi kalau dihujat orang. Ya iya itu resiko. Gak apa-apa, misalnya langsung secara gak apa-apa. Gue udah buka live TikTok, live IG ya. Itu gini, itu murah sekali. Murah sekali, nggak pakai miliaran, 30 miliaran untuk menyampaikan program, kemudian melakukan komunikasi langsung. Lo bayang kalau gue sidak, itu pasti habis puluhan juta tuh. Iya sih. Kalau sidak itu tiket pesawat, tiket hotel, kemudian tiket orang yang gue bawa, misalnya staff dan sebagainya, itu berapa puluh juta habis. Mendingan gue TikTokan aja, cuman gak nyampe paling beli paket 200.000 paling mahal tuh. Murah gitu. Di banknya juga murah di
bully juga murah gitu ya. Ya dibully juga murah, orang tinggal kan sekarang era digital ini kan semua terrecord ya kan. Iya. Nggak sulit sekali memburu rekam jejak seseorang. Jadi menurut saya ya bebas aja lah sekarang. Bukan tinggal di gini. Lu mau lihat kerja, tinggal kita lihat dia nyampe ke rakyat atau tidak. Itu aja. Nah sekarang ini persoalan-persoalan ini kan banyak sekali. Kemarin kayak di Bogor, ada seorang perempuan nuntut haknya sampai mau bunuh diri. Akhirnya kita bilang, jangan, nanti kita ke tempat itu. Gitu loh. Mau bunuh diri. Ada juga di mana, Pak, kami udah puluhan tahun ijazahnya ditahan. Bahkan ada yang menuduh pekerjaannya mencuri karena merasa perusahaan ini punya backing kali. Nah sekarang saya nggak mau tahu, saya lawan. Badan saya, artinya gini, jabatan saya gunakan untuk berpihak. Jabatan saya yang digaji oleh rakyat ini saya akan gunakan untuk rakyat. Makanya kita punya di tempat kita itu ada namanya aplikasi BTW, Buru Tanya Wamen. Gitu. Jadi bisa langsung nanya apa aja nih? Langsung kita nggak batalin. Pokoknya syaratnya gini, nomor kontaknya ada, lantas dia tidak menyebarkan hoak, lantas perusahaannya apa, lantas tempatnya di mana, udah gitu doang. Nanti kalau saya harus kita sidak gitu. Jadi para pelaku usaha juga nggak bisa semena-mena gitu ya. Misalnya ada satu hal yang mungkin nggak sesuai dengan diperlakukan kepada publik, kepada buruhnya bisa ngadu ke sini. Ngadu. Boleh disebut nama perusahaannya segala macam. Boleh banget, nggak kita tutup. Boleh. Sangat boleh gitu. Jadi gini, sekali lagi prinsipnya, kita negara atau saya sebagai wamen atau pejabat tidak dalam menghambat industri bisnis mereka, enggak. Yang pasti kita mau agar kewajiban perusahaan untuk menjaga norma-norma yang sudah menjadi kesepakatan konstitusi kita. Terkait misal UMR. Kalau UMR sekian ya itu dong, kasih dong, jangan dikurangin. Kedua, kewajiban mereka untuk membayar pesangon, bayar dong, jangan enggak. Gitu, jangan dengan banyak alasan-alasan yang lain. Kedua, jangan dong nahan ijazah kawan-kawan pelamar kerja atau yang bekerja. Jangan juga dong, misalnya orang sudah mau keluar kemudian dikenain penalti 50 juta, 25 juta. Orang sudah nggak betah di tempat itu, keluar diancam akan kena penalti. Saya akan memburu pelaku-pelaku usaha yang model kayak gini. Kita memberi sanksi penalti dengan angka puluhan juta, itu akan kita tindak pidana. Gue tegas sih soal gitu, soal keberpihakan gue nggak pakai teknik aling-aling lah. Gue lawan tuh orang kayak begitu. Tapi kalau misalnya komunikasi langsung ini, itu ada beberapa hal juga mungkin bisa terkait dengan perang bisnis. Gimana cara verifikasi, Bang? Misalnya dia nanya karena ingin menjatuhkan lawan bisnisnya. Kita diverifikasi dulu ya, nggak sembarangan. Misalnya orang mau jatuhin suatu perusahaan, kemudian dia tulis yang jelek-jelek di perusahaan itu, mengaku sebagai buruh di situ, kemudian dijelek-jelekin. Atau termasuk misalnya ada lawan oposisi misalnya, oposisinya Bang Noel misalnya, kemudian menjelekkan di live itu, kan nggak bisa disortir tuh. Apa-apa lah. Gue nggak ngurusin orang jelek-jelekin. Bukan, dia nggak bener-bener punya masalah, tapi karena pengen jatuhin misalnya. Banyak kan kita tahu, kan kita ngerti ini orang motivasinya kemana loh. Jadi gue nggak pernah menghindar dari soal itu. Karena gini, gue ini aktivis loh. Kalau ada masalah gue hadapin. Kalau nggak ada masalah ya gue bikin masalah aja. Wah, cakep banget ya. Jadi benar-benar nggak usah pakai formalitas tertentu, ngomong sama Bang Noel, langsung ngomong begitu aja. Langsung ini, Bang, saya punya masalah ini begini nih, gimana? Laporin. Gue minta nomor telepon perusahaannya, gue telepon langsung. Boleh tanya kawan-kawan tuh. Begitu? Langsung gue telepon. Di mana, Pak? Saya ditahan di Cilandak, Pak. Itunya apa? Apotek ini, Pak. Besok kamu datang ke tempat situ, kamu telepon saya. Video call, saya bilang. Atas di mana, Jakarta Pusat, perusahaan apa tuh? Itu juga. Saya telepon, saya perjelas dulu ya. Pak, saya Immanuel Ebenezer, saya wakil Menteri Tenaga Kerja. Kalau Bapak khawatir, Bapak bisa video call, biar enggak Bapak mendapatkan orang-orang yang melakukan orientasinya meras atau apa. Kita jelasin. Nah, saya minta di situ, katanya perusahaan Bapak nahan ijazah seorang. Gini. Tapi saya tanya lagi, Bapak benar nggak nahan? Nanti ke legal kita. Udah Pak, tosa ribet-ribet. Bapak nahan atau enggak? Gue biasa terakhir gue baru marah tuh. Kok masih awang-awang gue marah.
saya ini wakil menteri Pak, saya gituin. Saya tidak kapasitasnya untuk minta duit, minta saham dan sebagainya. Saya hanya minta ijazah pelamar itu untuk dipulangin. Udah itu doang. Karena saya dengar Bapak minta duit, gituin. Saya akan pidana Bapak nih. Kalau seandainya Bapak main-main soal itu. Ini nomor saya langsung, Bapak bisa cek, bisa Bapak laporin ke polisi, bisa Bapak bilang pemerasan atau apa. Bapak fit call, Bapak saya izinkan untuk merekam percakapan kita. Gitu gua. Boleh lah, ini satu kabar bagus buat para buruh ya, bisa ngadu gitu ya. Ya ngadu kemana lagi kan gitu. Mungkin dulu zaman sebelumnya ngadu sulit, jadi seperti nggak punya backing. Nah sekarang ini ada satu hal baru di Network Pak Wamen. Ya mudah-mudahan kita akan melihat bagaimana perkembangan dari para pencari kerja gini. Apakah kemudian beberapa tahun ke depan kita akan ngobrol begini lagi dengan satu perubahan yang lebih baik insya Allah ya. Mudah-mudahan dong. Doain lah, yang baik itu kan harus kita doakan. Mau ngomong apa Pak buat ini? Siapa namanya para pengangguran sekarang? Ini kawan-kawan yang nganggur tetap cari kerja karena kita lagi bikin yang instrumen kita itu pasal 57 Perpres 57 2023. Setiap industri itu wajib lapor rekrutmen tenaga kerjanya ke kementerian agar tidak jatuh ke para calo, ormas dan sebagainya. Nanti kita lihat kebutuhan industri misalnya teknik otomotif, atas dia butuh penjahit, operator jahit apa semua nanti kita ini di website Kementerian Tenaga Kerja. Biar kawan-kawan yang mencari kerja ini pasti gitu loh, tidak jatuh ke tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Nah, itu jadi tetap semangat lah, karena di pemerintahan Pak Prabowo Gibran presiden kita semua semangat untuk melayani rakyatnya cukup luar biasa, karena semua kabinet merah putih ini bekerja untuk rakyat. Nah, itu ada satu harapan buat teman-teman semua yang sekarang dalam kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan. Untuk semua komen, kritik atau juga saran, monggo silakan kirimkan di kolom komen kita. Mau nanya apa aja, mungkin nanti bisa langsung menjadi tema kita obrolan berikutnya. Dan ada tadi beberapa platform yang mungkin dipakai bisa untuk komunikasi dengan beliau langsung, Buruh Tanya Wamen, atau juga mungkin live TikTok dari Bang Noel ini ya. Di follow aja TikToknya dulu gitu. TikTok Bang Noel cepat tahu lagi parkour. Anak buahnya Gen Z, jadi main TikTok kan dia bisa akhirnya. Jadi tim kita ini anak-anak Gen Z semua. Nah kebetulan saya ini kan gue gaptek, gue jujur gue gaptek deh. Gue nggak ngerti. Ya gitu. Ini milenial kolonial. Ini lahir di zaman kolonial. Oke guys, teman-teman semuanya, jika dirasa ini menarik, monggo silakan sebarkan ke circle teman-teman semuanya linknya. Semoga menjadi solusi dari pengharapan yang sekarang sedang dirasakan oleh teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.